Ya, halo semuanya. Ya, kali ini saya akan membuat video yang berbeda, sedikit ngecek muka. Ya, video yang berbeda dari seri video yang sudah saya persiapkan di channel YouTube kami ya. Belakangan kan saya sedang berbicara tentang rokok gitu ya. Nah, kali ini saya membuatkan variasi lain karena saya tahu ada beberapa di antara eh, eh, orang yang sungguh-sungguh ngikutin video saya itu pengen variasi yang berbeda, yang supaya nggak monoton gitu ya. Dan mereka yang bersemangat gitu ya, ingin video video yang memberikan motivasi gitu ya. Nah, jadi saya sediakan memang beberapa video untuk stok ya, untuk stok kalau saya sibuk, nah saya bagikan stok yang ada. Tapi kalau saya sempat ya, and I'll try to make new videos ya, membuatkan video-video baru untuk variasi makanan rohani di Facebook ya, dan juga di TikTok ya. Kenapa saya sebutkan these two platforms ya? Kenapa saya sebutkan dua platform ini specifically? Karena karena saya lihat apa keduanya itu memiliki progres yang bagus ya. Kalau saya compare dengan views yang ada di YouTube itu beda jauh. Kalau di YouTube itu hanya rata-rata puluhan views ya, puluhan uh, kali diputar. Nah, kalau di Facebook itu jauh sekali, ratusan sampai seribuan gitu ya. Bahkan di TikTok itu terus bertambah yang follow saya. Sekarang aja dengan puluhan followers udah ratusan, dan terus berkembang. Kalau nanti ratusan followers itu nanti akan menjadi ribuan gitu ya. Memang ada segmen masing-masing sih. Ada orang ya, kalau mungkin seusia saya itu lebih 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 familiar dengan dengan Facebook gitu ya. Nah, sementara ada generasi yang zaman now itu lebih ya prefer, lebih memilih TikTok gitu ya. Jadi mana saja yang yang kelihatannya berkembang saya ikutin gitu ya. Nah, jadi kali ini saya buatkan video-video variasi yang akan membangun setiap orang yang sungguh-sungguh mau belajar gitu ya. Nah, hari ini saya merasa dituntun ya untuk bagikan perihal ya, I have to periodically check my microphone ya, harus secara periodik mengecek mikrofonnya, takut mati kayak kejadian kemarin. Kenapa saya terdorong untuk membagikan topik ini, karena secara tidak langsung there is a connection, ada hubungan dengan pesan-pesan Brandon yang saya akan relay, yang saya akan sampaikan ulang through my videos, lewat video-video saya. Nah, topik kali ini adalah as you see in my videos, seperti saudara dilihat di video saya, itu tentang bagaimana memilih memilih rohaniawan ya, memilih rohaniawan lah tepatnya ya, orang rohani yang mesti diikutin terutama di sosial media. Karena like I said, seperti yang saya katakan, we just spend about 1.5 hours
ya, average rata-rata di 1 jam sampai 1,5 jam in the church ya. Nah, sisanya itu kita scroll through social media, kita menjelajah media sosial gitu ya. Nah, supaya nggak salah orang ya, supaya nggak salah orang, bagi kita yang suka melihat konten uh, uh, rohani ya on social media, um, Alkitab sudah kasih tahu caranya bagaimana mengenali orang. Apakah cuma karena dia punya follower yang banyak ya, pengikutnya itu banyak, punya vast subscribers ya, mempunyai subscriber yang luas, dia popular, dia terkenal gitu ya. Saya sendiri, saya nggak jadikan itu uh, uh, patokan, barometer atau penilaian gitu ya. Saya lihat buahnya. Kita semua sudah sangat familiar dengan kata kalau kita mau melihat pohon itu dia baik atau tidaknya itu dari buahnya. Ya, kita juga mau melihat orang ya in general, secara umum, or as I said, the minister of God, seperti yang saya katakan, apakah pelayan-pelayan Tuhan, we can see, we can judge. Kita bisa menilai ya. Judge itu nggak selalu menghakimi ya. There are many meaning. It depends the context ya. Uh, ada beberapa arti tergantung konteksnya. Nah, we can judge. Kita bisa menilai dari what they say, apa yang mereka katakan gitu ya. Karena orang yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Orang yang datang dari Tuhan itu walaupun kadang-kadang dia they speak sternly, mereka berbicara dengan keras, of course for good, untuk sesuatu yang baik, tapi ada nuansa membangun, mempersatukan, bukan memecah belah, bukan menghakimi, bukan menyerang gitu ya. As you all see on social media right now, bahkan in the past gitu ya, kita lihat di media sosial sekarang atau di masa lalu, ada oknum-oknum, bilangnya itu oknum. Jadi nggak boleh mention a certain name, nggak boleh menyebutkan nama tertentu, tapi oknum dan juga bukan subjeknya, tapi kita lihat faktanya gitu ya, bahwa ada orang-orang yang memang uh, uh, it's concerning, memprihatinkan, ngomongin, eee, gereja tertentu, ngomongin hamba Tuhan tertentu, ya kan itu udah satu satu penilaian, "Oh, he is not a good minister of God," or "She's not a good minister of God." Dia bukanlah pelayan Tuhan yang baik yang harus diikutin gitu ya. Nah, but I also want to highlight, tetapi saya juga ingin menggarisbawahi bahwa terutama minister God who watches my videos ya, ya, para hamba Tuhan yang menonton video saya, don't get me wrong, jangan salah menilai saya bahwa saya nggak sedang memecah belah gitu ya, tapi how to lead God's people, bagaimana menuntun anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan, God children or God people, umat Tuhan gitu ya, untuk to choose ya, untuk memilih uh, uh, the type of minister of God they should follow, memilih pelayan Tuhan yang mereka harus pilih gitu ya. As for me, untuk saya sendiri, I make this as a like requirements ya, saya jadikan seperti persyaratan siapa yang harus saya ikutin. As I said, seperti yang saya katakan bahwa sekalipun subscribers-nya banyak, punya follower yang banyak, dia terkenal gitu ya. Saya mau katakan bahkan, saya tahu misalnya bapak ini, saya tahu misalnya ibu ini, tapi saya hampir nggak pernah seumur hidup saya
nonton videonya secara continue, ya, continually dengan secara terus-menerus. Cuma tahu, oh ada nama ibu ini, ada nama bapak ini, ya. Tapi saya nggak jadikan mereka itu, terutama di Indonesia, saya nggak sebut nama siapapun. Karena saya nggak ikuti siapapun secara continually di dalam kerohanian saya. Saya itu mendasarkan kerohanian saya itu ya solely semata-mata uh, by reading, meditating, and practice the Word of God. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman, dan juga melakukan uh, 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 my quiet times, ya just maybe perform, ya, melakukan mengerjakan waktu-waktu saat teduh saya, ya, at dawn especially, ya, di subuh. Kemudian after wake up in the morning, setelah bangun di pagi hari, early in the morning, I start praying in tongues, ya. Bangun pagi, saya mulai berdoa dalam bahasa roh, meditating on God's word. Makanya kayak pagi itu saya cenderung uh, cenderung nggak ngepost apa-apa karena uh, as I ease into the day, sembari saya masuk ke dalam pelan-pelan ke dalam hari, itu I tend to read the Word of God, meditate on God's Word, and also praying in tongues. Biasanya itu saya lebih pada membangun diri saya sendiri dulu gitu ya. Nah, jadi itu yang saya kerjakan. I challenge myself to be a doer of God's word. Saya tantang diri saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang membuat kerohanian saya itu grows, ya. Yang membuat kerohanian saya itu berkembang. Nah, jadi uh, um, uh, um, walaupun misalnya kayak di luar sana itu ada orang yang mengadakan saat teduh gitu ya. Don't get me wrong again, jangan salah pikir saya lagi-lagi. Itu bagus, tapi kalau ada orang menjadikan saat teduh di channel hamba Tuhan tertentu sebagai saat teduh utamanya. Jadi maksudnya, oh yang penting saya udah saat teduh dengan ibu ini, dengan bapak ini, terus nggak lakukan lagi sendiri. In my opinion, menurut pendapat saya, it is not the right way. Itu bukanlah cara yang benar. Saya ada beberapa kali hitungan jari ikutin misalnya kayak saat teduh hamba Tuhan tertentu. Tapi itu cuma sampingan, sampingan. Yang saya selalu jaga adalah bagaimana saya uh, untuk jaga my fellowship with the Lord dengan jaga persekutuan saya dengan Tuhan dengan saat-saat teduh itu. Ya, I come directly to the word. Saya datang sendiri pada firman. I study the word, meditate on God's word, membaca, merenungkan, and then speak the word over my life. Memperkatakan firman itu untuk diri saya and over my circumstances dan untuk keadaan hidup saya. And I see my life has changed a lot. Hidup saya itu diubahkan banyak. Nah, kenapa kita perlu untuk jangan sembarang makan, sembarang jajan? Karena selain bisa mempengaruhi kerohanian uh, uh, kita, you have to pay close attention to who you listen to. Saudara harus benar-benar memperhatikan dengan baik pada siapa saudara dengerin, gitu ya. Nah, bahkan bahkan salah satu bentuk orang kemudian tersesat karena di dalam kekristenan itu ya salah satu yang terjadi dan lebih besar terjadi di ajaran adalah namanya penyesatan. Nah, jadi kalau salah orang, salah tuntunan ya bisa tersesat gitu ya. You all know that. Ya, kita semua tahu itu. Nah, jadi Alkitab sudah kasih tahu bagaimana cara melihat orang yang pantas diteladani. Ya, of course they must practice what they preach.
They must practice what they preach. Mereka harus mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. How do we know that? Bagaimana kita tahu itu? Ya, tadi kita bilang ketika kita tonton dia, apakah perkataannya itu walaupun keras tapi membangun? Apakah dia lead God's people to repentance? Apakah dia menuntun orang untuk pertobatan? Ya, karena seperti Yohanes juga menuntun orang pada pertobatan. Do you listen them talking about holiness? Apakah mereka berkata tentang kekudusan hidup, obedience, ketaatan? Apakah mereka nuntun selalu ada when they talk, for example, do you hear them testify about the fellowship with the Lord? Apakah ketika Anda mendengarkan dia, karena akan selalu dibagi bagaimana kesaksiannya tentang Tuhan, ya, because that is experience, ya, personal experience, ya, pengalaman pribadi, ya. Nah, apakah dia berbicara tentang hubungannya sama Tuhan, kesaksian, dan juga do they talk about their Bible reading? Mereka berbicara nggak tentang bahasa Alkitab? And in my opinion, a godly minister of God, pelayan Tuhan yang saleh will lead Christians, menuntun orang Kristen to read the Bible. Ya, itu yang saya pahami dari orang-orang. Jadi kalau saya itu tuntunan saya itu yang saya jadikan friend atau jadi saudara rohani atau jadi pemimpin rohani like John Bevere, terus kemudian Perry Stones, unfortunately they are from American. Sayangnya itu mereka itu dari Amerika, dan which is saya tahu mungkin kita nggak ngerti, tidak banyak dari kita understand English, right? Nah, makanya saya sampaikan di sini di dalam bahasa Indonesia walaupun I mix with English, ya. Nah, tapi tetap juga kan I translate in Indonesia, saya juga terjemahkan tetap ke bahasa Indonesia. Nah, nggak ada dari Indonesia yang saya berani sebut namanya untuk dijadikan teladan, ya. Tapi kemarin saya katakan kalau misalnya ada di antara saudara yang mau memberi diri baptis, I recommend GMS Church. Saya rekomendasikan gereja GMS karena gereja GMS itu gereja yang mega church, gereja besar yang setiap minggunya itu mengadakan baptisan air, gitu ya. Nah, tapi kalau sosok oknum hamba Tuhan, saya justru challenge you untuk ngikutin kayak Brandon Biggs, ya. Brandon Biggs, um, uh, uh, John Bevere, Perry Stones, Rick Rayner. Nanti saya sebutkan nama itu karena ini nama orang Amerika. Jadi saya tulis aja nanti kalau ada when I have a moment, ya, ketika saya ada waktu. Nah, jadi Alkitab udah tulis, ya. Saya akan buat ayatnya nanti as usual. Saya akan buat ayatnya seperti biasanya. But today in this video I will uh, talk it just like we talk heart to heart, ya. Saya akan bicara santai aja kayak kita ngomong kayak santai gitu, ya. Dulu ketika para murid, para rasul itu memilih penggantinya Yudas, mereka itu memilih, ya, yang penuh roh. You have to highlight this. Saudara harus menggarisbawahi ini, harus penuh roh. Ya, saya mengikuti dan mendengar orang yang filled with, led by, and controlled by the Holy Spirit. Saya hanya dengerin orang yang penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, filled with, dipenuh dengan Roh Kudus, led by the Holy Spirit, ya, dipimpin oleh Roh Kudus gitu, ya. And controlled by the Holy Spirit, ya, sama dikuasai oleh Roh Kudus. Dari caranya, dan juga dia harus benar-benar punya saya bisa feel. Nah, ini pertama keuntungannya kalau kita baca firman and we have intimacy with God. Kalau kita punya keintiman sama Tuhan, let me put it this way.
saya jelaskan kayak gini, misalnya kayak gini, pernah ada orang bilang, "Saya pernah ke Bali." Nah, ke Bali, pernah ke Bali, apa, what do you see in that island? Apa yang lihat di pulau itu? Dia bilang, "Saya, lihat Candi Borobudur, saya, lihat, mostly kebanyakan itu candi." Salah, salah tempat, kemungkinan perginya ke Jogja. Nah, kalau kita pergi ke suatu daerah, kita bisa tahu tentang daerah itu. Nah, sama, kalau bagi saudara familiar with the presence of the Lord, kalau saudara sangat familiar dengan hadirat Tuhan karena biasa menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, itu nanti akan connect, itu akan membantu connect dengan orang-orang yang punya kehidupan yang sama, ya. Makanya ketika saya ikutin Brandon, ya, banyak hal yang terjadi yang digenapi, yang terbukti ya, prove to be true, yang terbukti dari apa yang didapatkan dari Tuhan, eee, memang, saya lihat itu sebagai tambahan, tapi yang paling utama adalah karena Roh Kudus confirm that this is the right one. Ini adalah orang yang benar, gitu ya. Jadi itu pentingnya kalau kita bergaul sama firman Tuhan, sehingga kita bisa judge, kita bisa menilai uh, everything, termasuk kita when we choose, ketika kita memilih or decide atau memutuskan what type of minister of God, pelayan Tuhan seperti apa yang kita perlu dengerin, gitu ya. Jangan dengerin orang, walaupun dia katanya pelayan Tuhan, walaupun dia STH, MTH, DTH, pelayan yang besar, tapi kerjanya itu menyerang orang atau menjelekkan orang. Perkataannya itu mengandung perpecahan. Itu, in my opinion, these people don't come from the Lord. Menurut pendapat saya, orang ini nggak datang dari Tuhan. Ya, ya, karena Alkitab juga bilang bahkan yang bernubuat, mengadakan mujizat juga Tuhan bilang membuat kejahatan kok. Ya, jadi jangan tertipu karena dia master teologi ya, mungkin bahkan doktor teologi ya, gitu ya. Saya nggak jadikan itu apa-apa. Saya kan udah bilang, saya bahkan nggak ada di Indonesia untuk saya rekomendasikan ya. I recommend you to watch kayak Brandon, John Bevere, Rick Rainer, ya orang-orang tadi, Perry Stones. Ya mungkin di waktu yang lalu, sebelum saya ketemu yang terbaik, saya mungkin pernah ikutin orang ini, tapi saya berpikir dia nggak membangkitkan urgensi saya, dan juga dia nggak benar-benar tangkap apa isi hati Tuhan saat ini, sehingga saya pilih yang terbaik untuk diri saya, gitu ya. Nah, itu juga saya bagikan nama-nama itu bagi saudara yang mengikuti. Nah, back to our topic, kembali ke topik kita. Bagaimana para rasul itu dulu memilih penggantinya Yudas Iskariot, ya, yang kemudian they decided to appoint, uh, ya, kalau nggak salah, ya, Matias ya. Mereka memutuskan untuk menetapkan ya, uh, uh, Matias sebagai penggantinya. I hope I don't mistaken ya. Saya berharap nggak salah. Nah, jadi dikatakan itu yang penuh roh. Nah, juga ketika Paulus memberikan kriteria untuk seorang penilik jemaat, ada kata penuh roh, ya, penuh roh. Jadi jangan asal mendengarkan orang on social media. Saya pribadi, ya, jangan gini, walaupun dia terkenal gitu ya, oh kelihatannya berwibawa gitu ya. Nah, kalau belum lahir baru, itu nggak ada dalam list saya. Nggak lahir baru. Bagaimana dia mau menuntun saudara mau lebih lagi dekat sama Tuhan, mau lahir baru, mau berapi-api, etc., ya, dan lain-lain lebih tinggi dalam Tuhan. Kalau dia sendiri juga belum lahir baru. Dan juga, walaupun dia di gereja tepuk tangan, ya, karena nggak ada ketentuan, oh kalau udah di gereja tepuk tangan, kemudian dia benar-benar led by and control by the Holy Spirit. Dia dipimpin dan dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Gak ada jaminan.
selalu lihat the fruits, lihat buah-buahnya. Nah, dan dan satu lagi tambahan, bagaimana kita melihat dia harus benar-benar, dia bisa, ya itu tadi, buah daripada orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, dia bisa tahu mendengar pesan Tuhan, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Sejatinya orang yang bergaul dengan Tuhan itu akan bisa mendengar suara Tuhan, even though it is not necessarily audible. Walaupun tidak selalu berarti mendengarkan suara Tuhan itu audible, kayak suara yang didengar telinga. Tapi dia bisa memahami isi hati Tuhan ketika Tuhan ajarkan dia sesuatu. Ketika Tuhan berbicara, place God's message in their hearts. Ketika Tuhan menaruh pesannya di dalam diri mereka. Ya, that's a way to choose or to decide. Itu caranya untuk memilih atau menentukan siapa yang saudara harus ikuti gitu ya. Dan saya juga garis bawahi di sini. Seperti saya katakan bahwa saya malah pertumbuhan rohani saya itu 99% itu ditentukan dari hal yang tadi di belakang layar. Ketika saya komitmen untuk membaca, merenungkan firman, berkomitmen untuk menjaga jam-jam doa saya, I challenge myself, I have to hold myself accountable to God's word. Saya harus bertanggung jawab untuk uh, uh, melakukan perintah Tuhan. Because being Christians, menjadi orang Kristen dalam garis bawah, true Christian, menjadi Kristen yang sungguhan, entails obedience. Entail obedience mengharuskan ketaatan. Entail obedience mengharuskan ketaatan. Jadi itu yang membuat saya berkembang. Bukan karena saya ke gereja, tapi don't get me wrong again, ke gereja itu perintah Tuhan, which is good. Tapi pertumbuhan rohani itu when you do it yourself, you come directly to the Bible. Ketika Anda melakukan bagian saudara dan juga datang pada firman Tuhan itu. And uh, I don't want let my spirit go out. Saya tidak membiarkan roh saya itu padam, ya. Tapi I stirred it up. I don't want it let to quench. Saya nggak mau membiarkannya itu padam, ya. Nah, itu yang membuat saya bertumbuh seperti ini, gitu ya. Jadi nanti, tadi kan saya bilang ada hubungannya dengan pesan-pesan yang saya berikan pada Brandon. Nah, misalnya, oh ya, nanti akan mulai saya bagikan secara perlahan ya. Jadi di kolom komentar nanti saya akan bagikan link video Brandon. Nah, saya tulis di situ menit keberapa saya bantu ya, karena di video itu kan as a whole secara keseluruhan itu mencakup dari apa yang sudah menjadi kenyataan dari apa yang dilihat dan juga berdoa. Itu kan rata-rata videonya itu 2 hours or 2 hours and a half ya, 2.5 hours ya, 2,5 jam gitu. Nah, kan itu akan maybe will take your time, akan makan waktu saudara. Jadi saya bantu. Nah, kalau memang nggak mau ikut berdoa, kalau saya sih saya lahap semuanya gitu ya. Dan juga because nggak selalu saya harus benar-benar fokus liatin. I listen to him as I go my chores, my activities, ya. Saya dengerin dia sambil beraktivitas. Nah, jadi nanti kalau mau dengerin sampai dengerin sesuai dengan menit-menit yang saya tentukan aja. Untuk membuktikan benar nggak dia ngomong kayak gitu. Nah, tadi kan saya bilang, kenapa Brandon kok dia bisa beda sendiri ya dari kebanyakan orang Kristen, termasuk para hamba Tuhan. Karena dia melakukan kekristenannya itu menjaga apinya. Dia hampir setiap hari, he once said, dia pernah bilang bahwa he spends most of his time praying in tongues. Dia pernah bilang bahwa kebanyakan waktunya itu dipakai untuk berdoa dalam bahasa roh.
and then of course read the Bible, speak the Bible to his life, mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, of course to be doers of God's word, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu yang membuat dia bisa rasa. Nah, jadi kalau ada yang berkata, kok di gerejaku nggak kayak gitu ya? Kok kayaknya ya saya dengar di media sosial, most of them, ya kebanyakan dari mereka itu nggak kayak gitu. Ya, nah di menit yang saya nanti tulis itu ada 1 menit di mana dia katakan, dan itu bukan pertama kali. Again, dan itu bukan pertama kali. Nah, cuma karena pas ini video yang terbaru saya tonton, di situ dikatakan bahwa there is no urgencies in the churches. Nggak ada rasa keterdesakan di dalam gereja. Makanya ketika kemarin Bow itu ya pernah kan langsung masuk ke Messenger, dia bilang semangat Amang, benar Amang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Itu kan keren ya. Maksudnya itu gini, kalau kan cuma dua, ini kan pembeda antara dua kelompok gadis itu, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bijaksana itu tahu tentang 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 kedatangan mempelai itu dan dia mempersiapkan diri. Yang bodoh ini cuma dengar, tahu, tapi nggak mempersiapkan diri. Nah, kalau udah tahu urgency, a sense of urgency, bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesianya rasa keterdesakan. Apa ya, Pak? Lebih sederhana, keterdesakan maksudnya itu kayak apa ya? Bahasa Indonesianya keterdesakan ya emergency-nya lah. Kayak tahu ya, udah emergency nih gitu ya. Udah buru-buru nih gitu. Nah, jadi yang seperti itu dia lebih mempersiapkan hidupnya, menjaga hidupnya supaya tidak hidup di dalam dosa lagi, menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Tapi kalau yang bodoh, dia nggak persiapan. Nah, jadi makanya saya bilang, kenapa Boh ini keren? Karena dia sangat perhatikan hidupnya, dia sangat merasakan urgensinya. Nah, kenapa Brandon aneh sendiri, dalam tanda kutip aneh positif ya, beda sendiri. Kenapa beberapa yang bangun, misalnya ya saya belajar juga untuk urgensi gitu ya. Karena saya menjaga persekutuan saya dengan Tuhan. Saya menjaga persekutuan saya dengan Tuhan, sehingga saya tahu apa yang terjadi. Saya menjaga hidup saya supaya tidak hidup di dalam dosa, menjaga hubungan saya sama Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya ya, uh, uh, to get myself ready, mempersiapkan diri saya supaya saya nggak tertinggal. Tapi kalau orang Kristen, kebanyakan itu tertidur. Nah, dia kan bilang, Tuhan bilang bahwa there is no urgency in my churches. Tidak ada urgency di dalam gereja saya. Itu kata Tuhan. Dan itu yang rasakan oleh Brandon. Nah, jadi kalau saya sampaikan ini, berharap saudara terbuka. Supaya jangan mempercayakan keselamatan saudara pada gereja, pada hamba Tuhan yang bahkan belum lahir baru. Setiap orang itu harus bertanggung jawab atas keselamatan masing-masing gitu ya. Jadi mulai sekarang perhatikan siapa yang harus saudara dengarkan di sosial media. Dan saya rekomen itu Brandon, salah satunya. Ya kalau punya, walaupun agak sedikit kemungkinan ya, bagi kebanyakan kita, mau dengerin John Bevere, ya, tapi bahasa Inggris juga, ya sudah kalau gitu, ya dengerin Pak Atas Salam gua saja, kalau kayak gitu ya. Karena nggak tahu kan bahasa Inggris gitu ya. Nah, and I'll tell you what do they say, apa yang mereka ya, I will tell you what they say. Saya akan kasih tahu apa yang mereka katakan gitu ya, in Indonesian. Of course, even though I mix with English gitu ya. Walaupun saya campur dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi hamba Tuhan ini ya, walaupun dia nggak pernah ngaku-ngaku sebagai nabi gitu ya, tapi ya memang Tuhan panggil dia berdoa gitu ya. Tapi so accurate, begitu akuratnya apa yang dapatkan daripada Tuhan. Jadi kalau misalnya hamba Tuhan di gereja saudara, apalagi belum lahir baru, apalagi mungkin saudara masih lihat dia ngerokok-ngerokok, ya sebelum naik ke mimbar mungkin, masih mungkin mabuk, bahkan mungkin pergi ke tempat-tempat yang nggak benar gitu ya, hidupnya agak benar, ya Anda salah orang gitu ya.
dengerin yang seperti ini, karena ini menyangkut kekekalan. Kalau sampai salah tuntunan, masuk ke masa kesukaran nanti, itu sangat mengerikan. Di sana akan terjadi penghukuman Tuhan, antikris akan memerintah, nggak terima tanda di tangan dan di dahi akan dibunuh. Itu sangat mengerikan. Tetapi orang yang benar-benar berjaga itu akan terangkat bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang juga Brandon dapatkan gitu ya. Dan tidak akan mengalami itu semua. Makanya saya sendiri pun kalau kalau ada orang misalnya ya, bukan cuma satu ya, yang coba kasih saya rekomendasi video gitu ya, atau rekomendasi video atau tulisan tentang pendapatnya tentang tentang eh, terutama misalnya tentang akhir zaman secara umum. I don't listen to them. Saya nggak dengerin mereka karena Roh Kudus nuntun saya siapa yang harus didengerin. Ya, Roh Kudus itu so clear. Ya, begitu jelas untuk membuat saya mengerti siapa yang benar-benar filled with, penuhi dengan Roh Kudus, led by and controlled by the Holy Spirit. Bukan berarti mereka ini jahat, apalagi akhirnya mereka itu dibenci. Jangan dari seseorang yang datang dari itu harus mengasihi, tapi harus tegas tentang kerohanian kita gitu ya. I hope this video helps ya. Saya berharap video ini membantu ya. I hope this video help every one of you, membantu saudara untuk bagaimana memilih orang yang harus diikuti gitu ya. Dan nanti videonya itu saya buat di link kolom supaya bisa didengarkan. Nah, saya tulis itu di menit ini dia berbicara tentang tidak ada urgensinya gitu ya. Nanti topik-topik yang lain misalnya tentang tanda binatang, kemudian eh saking serunya saya ngomong kayak gitu tuh. Eh, em, eh, apa penyesatan-penyesatan itu saya akan ulas nanti di video yang berbeda gitu ya. Oke, tetap semangat. God bless you.